Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sarwani Kasarbini dalam Magic Fighter Inspiration. Nah, kali ini saya tidak sendiri lagi, sekarang rame-rame. Kami membawa banyak anak di sini. Masih ada lagi satu nih. Ada. Nah, saya hari ini menjadi ini ya, penumpang ya. Kali ini saya punya narasumber yang luar biasa, di mana beliau ini seorang praktisi holistic learning dan juga seorang direktur dari banyak perusahaan. Pengalaman beliau ini sudah di mana-mana, sampai-sampai beliau pun sudah international worker ya, sampai beliau sudah sampai ke luar negeri ya. Nah, tapi yang saya akan bahas hari ini bukan soal bagaimana pengalaman beliau di luar negeri, tapi bagaimana pengalaman beliau mendidik anak, sehingga beliau memiliki pandangan tersendiri cara mendidik anak, tapi dengan metode homeschooling ya, Abi ya. Ya. Nah, saya perkenalkan, beliau adalah Ustadz Abdul Rauf, tapi saya biasa manggilnya Abi. Abi, bagaimana pandangan Abi nih soal sekolah formal dengan sekolah homeschooling? Apa perbedaan dan kenapa akhirnya Abi memilih homeschooling dibandingkan sekolah formal? Sebenarnya sih kalau persamaannya sama-sama sekolah, Ya. sama-sama belajar. Cuma objek pelajaran yang mereka gunakan yang berbeda dan motivasi serta orientasinya juga akan berbeda. Masing-masing punya nilai plus minus. Iya. Kalau sekolah formal seperti dipahami oleh kita semua bahwa akan mengoptimalkan nilai intelektual atau pengetahuan, ilmu pengetahuan anak-anak, otaknya akan dilatih. Sementara kalau homeschooling, di samping berusaha untuk mengoptimalkan secara intelektual, yang lebih diutamakan adalah keterampilan. Oh, jadi antara otak kiri, otak kanan gitu ya? Abi? Ya. Nah, Otak kiri, jadi otak kiri adalah intelektual, sedangkan otak kanan adalah keterampilan, betul. Nah, Iya. jadi dari situ ya? Ya. Jadi pengembangan mereka adalah bagaimana gerak, bagaimana kreativitas, bagaimana keterampilan, bagaimana akhlak, bagaimana rutinitas yang mesti dilakukan di rumah, mereka mampu melakukan itu. Di samping tidak terlepas bahwa mereka juga belajar dari alam, belajar dari buku, iya. Ya. Iya, dan ada hal yang paling penting dan paling tidak bisa ditinggalkan bagi orang tua, ya. Bahwa orang tua diamanahkan anak adalah untuk mendidik mereka. Kalaupun mereka tidak mampu, ya bisa memberikan kepada orang yang mampu. Cuman ada satu, kadang-kadang saya sedikit Miris gitu ya. Iya, betul. Seringkali orang tua tidak memperhatikan dalam mendidik anak. Bahkan ada orang tua yang hebat dalam mendidik sebenarnya untuk mendidik anak orang lain. Oh, tapi orang lain yang jadi Ya, tapi tidak mendidik anak-anak diri sendiri. Itu dia masalahnya. Bahkan kadang-kadang kalau orang tua mampu mendidik anaknya, membina anaknya, membawa anaknya kepada hal menjadi yang dahsyat gitu ya. Seakan-akan, luar biasa. Ini orang tua yang hebat. Padahal sebenarnya tidak, bukan luar biasa. Memang kewajibannya di situ. Kewajiban, betul. Kewajibannya tidak ada. Orang tua itu memang harus pandai dan mampu mendidik anak. Harus mendidik anak. Nah, pandangan Abi nih soal ibu-ibu yang memilih jadi wanita karir dibandingkan menjadi sosok ibu yang full time mother, dibandingkan mereka yang memilih jadi wanita karir, sehingga kan ada yang mengatakan ibu adalah madrasatul ula, betul, sebagai anak-anak. Nah, masalahnya sekarang Abi ya, mereka ini menitipkan anak ke sekolah, bahkan di tempat penitipan, sehingga orang tuanya yang kononnya sebagai ibu itu mereka sibuk, akhirnya anak-anak terabaikan gitu ya pendidikannya. Akhirnya secara emosional anak-anak itu tidak terbentuk. Bagaimana pandangan Abi soal begitu? Apa saya tidak menyalahkan orang yang mensekolahkan anaknya. Silahkan saja. Ada baiknya ya, dibandingkan tidak sekolah sama sekali, di rumah juga tidak dibina, kan kasihan. Betul. Iya, silahkan disekolahkan, tetapi ada hal yang penting kita harus pahami, bahwa sebagai orang tua seperti dikatakan tadi sebagai madrasatul ula,
Itu hal yang paling penting. Kitalah yang harus memahamkan anak kita tentang banyak hal, bukan hanya ilmu agama ya, tetapi ilmu umum pun orang tua mesti bisa. Ya, Iya. Menyekolahkan anak di sekolah umum, sekolah formal, itu oke, tidak ada masalah. Tetapi peran orang tua dalam mendidik anak tidak terlepas. Bukan berarti anakku sudah saya sekolahkan, ya sudahlah saya bebas. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Akan ditanya orang tua nanti. Ya, bagaimana mereka dalam membina anak, mengarahkan anak, mengenalkan anak kepada Tuhannya, kepada agamanya, ya kepada kitabnya. Itu tetap tanggung jawabnya ada di pundak orang tua sampai mereka betul-betul balik bahkan menikah ya. Sampai ke sana ya. Yang sangat disayangkan ketika kita berprinsip bahwa anakku sudah saya sekolahkan di sekolah, ya sudahlah, sudah selesai. Pulang anak terserah mau main game, mau gaul gimana, mau mengaji ataupun tidak, ini sangat disayangkan. Ya. Tapi didiklah mereka sebagai orang tua ya. Nah, itu yang terpenting. Tetapi seringkali kalau anak pulang sekolah, ya, sekolah umum kan namanya capek, belum tugas beban belajar, ada PR lah, tugas belajar, kelompok dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kadang-kadang sudah pingin bebas gitu ketika pulang dari sekolah. Dan orang tua seringkali suasananya sudah bukan suasana untuk mau mengarahkan lagi anak-anak gitu kan. Pada saat orang tua sudah capek juga pulang kerja, bilang jangan ganggu ibu dah, saya udah capek nih. Nah, itu dia masalahnya. Ibu mau tidur, besok mau kerja lagi. Betul. Apalagi kalau orang tuanya memang wanita karir. Waduh, iya. Iya. Lagi pulang lembur gitu. Aduh, kasihan. Iya. Jadi di situ. Jadi bagaimana cara supaya membagi tugas itu, akhirnya mengembalikan fitrah seorang ibu itu back to the home, kembali ke rumah, sedangkan sebagai sosok ayah yang memang perangnya di luar sana untuk mencari nafkah. Bagaimana pendapat Abi soal ini? Peran ibu atau peran ayah? Peran ibu dan ayah. Peran ibu dan ayah memang sebaiknya memang kalau ibu kalau bisa lebih banyak berperan di rumah dibandingkan di luar rumah. Kalau bisa 100% di rumah itu jauh lebih baik. Bagaimana Abi? Ya, peran seorang ibu memang sebaiknya lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. Kalau bisa 100% di rumah itu jauh lebih baik. Tetapi fokusnya adalah mendidik anak. Bukan malah di rumah, lebih banyak di rumah mainnya HP, chatting, update status, kan ini yang lebih banyak. Ya, selfie, kemudian diupload dan lain sebagainya. Itu juga memang perlu pembinaan ya, dan perlu dipahami oleh ibu-ibu seluruh Indonesia. Ya, kan Abi ini sebagai praktisi holistik. Boleh tahu apa itu holistik dan juga bagaimana fungsi dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, holistik itu adalah satu bahasa ya, bukan satu. Kalau holistik kan biasa disebut sebagai istilah pengobatan. Oh, pengobatan. Iya, tapi sebenarnya holistik itu hanya satu istilah yang digunakan pada banyak bidang, baik pendidikan. Jadi ada holistic learning, betul. Oh iya. Kalau Abi sendiri bagian apa itu holistiknya? Kalau saya memahami kalau holistik saja ya semua, bahkan dalam rumah tangga kita mesti holistik gitu. Ya artinya jangan fokus pada satu masalah kemudian tidak atau satu ilmu kemudian tidak diimbangi dengan ilmu yang lain, termasuk karakter anak kan memang berbeda-beda, perlu penyeimbang ya kan, perlu holistik, gabungan dari berbagai hal yang dinilai positif ya. Kalau begitu holistik itu adalah berawal dari contoh manfaatnya itu holistik buat contoh untuk pendidikan anak. Holistik untuk pendidikan anak. Kemarin saya ketemu sama teman ya, kemudian saya bertanya kenapa tidak mengikuti ada satu metode Atipian yang kemarin diikuti para istri. Iya, jawabannya aduh, istri saya tidak mau terlalu banyak metode nanti tambah bingung. Saya bilang
bukan terlalu banyak metode. Kita ini mesti tahu banyak metode, tetapi tidak harus menggunakan semuanya metode. Betul. Dia minimal tahu dasarnya. Iya, sebagai referensi. Referensi, betul. Pasti ada nilai positif dari setiap metode. Semakin banyak metode kita tahu itu semakin bagus. Sehingga kita bisa menggabungkan dari setiap metode itu nilai positif masing-masing. Karena setiap metode ada kelebihan, ada kekurangannya. Diracik sendiri untuk kepentingan Ambillah keluarga kelebihan sendiri. dari setiap metode itu sehingga lahir satu metode baru. Itulah holistik. Oke. Itulah holistik. Oh begitu holistik. Itulah holistik. Termasuk pengobatan. Pengobatan, pelajari semua pengobatan. Mm-mm. Jangan terfokus pada satu pengobatan karena setiap pengobatan punya nilai lebih, nilai plus dibandingkan pengobatan yang lain. Ambil nilai plusnya, gabungkan dari setiap nilai-nilai plus itu kalau mampu. Muncullah satu pengobatan yang plus-plus tadi itu bersatu. Itulah holistik. Pantas Itulah ya. holistik. Jadi akhirnya banyak orang bilang ini Apa, sayang? inovatif juga ya, bagian dari Oh, inovasi. tunggu. Mau mikir sampai, dekat lagi. Tahan sedikit ya. Ya. Apa sih? Oke. Jadi Teman-teman jadi semua, begitu. silakan. Pendidikan karakter pun, pendidikan anak pun mesti kita harus mengetahui banyak metode. Mm-mm. Basic fitrah basic education, psikologi, perkembangan pertumbuhan anak dan lain sebagainya. Mesti ditahu itu semua karena Gizi masing-masing semua, gizi ya. Karena itu memang apalagi Jadi, memang itu berbeda ya, Jadi berbeda. penting memang investasi buat orang tua itu sendiri dalam belajar terus ya, Bi, ya. Oh, betul. Jangan hanya berpikir bahwa saya udah orang tua nggak perlu diajar lagi. Betul. Bagaimana pandangan Abi nih, banyak orang tua yang tidak mau lagi ikut pelatihan, nggak mau lagi belajar lagi, ikut seminar dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan? Bisa Menurut- diinspirasi nih ibu-ibu semua yang ada di rumah nih. Kasihan mereka yang tidak mau belajar untuk pendidikan anak, apalagi mengandalkan pembantu atau guru. Ya. Kasihan, itu tersesat kalau menurut saya. Wah, tersesat. Tersesat. Hmm. Kita mesti belajar terus, ikuti seminar, ikuti training, ikuti pelatihan-pelatihan. Bukan berarti pelatihan-pelatihan itu kemudian enggak bisa kita aplikasikan, tidak, tetapi ada satu nilai plus dari setiap pelatihan itu yang memberikan kita inspirasi. Mungkin bukan ilmu dari seminar itu, tetapi karena pelatihan itu memberikan kita inspirasi, muncullah inspirasi dalam pikiran kita yang bisa kita aplikasikan dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak. Belum tentu, apalagi memang ada ilmu di sana yang kita bisa dapatkan gitu ya. Ada seorang tokoh dari Malaysia yang mengatakan, jika kamu mau inginkan anakmu baik, inginkan anakmu sukses, maka hartamu habis. Harus habis. Tapi kalau kamu lebih cintai hartamu, maka tunggu anakmu akan Dia yang habis. ketinggalan. Dia yang habis. Dihabisi. Iya, dia ekstrim begitu. Dihabisi oleh masa. Oke, betul Iya, sekali. dia ekstrimnya begitu. Sekalipun saya pun tidak terlalu setuju, tetapi ini Fakta ya? ini justru anaknya alhamdulillah semuanya sukses. Heeh. Terbina agama, terbina akhlaknya dan karirnya secara dunia, subhanallah. Malah itu akan kembali lagi ke orang tua ya. Betul. Sebenarnya betul. Tapi sampai dirasakan orang tuanya habis-habisan, cari harta habis demi anak, untuk pendidikan anak. Iya. Apakah orang tuanya yang gunakan untuk belajar, untuk mengetahui banyak hal? Artinya jangan hanya anak yang diberikan edukasi, orang tuanya juga ya Oh perlu iya, diedukasi. itu yang lebih penting. Itu lebih penting. Karena Orang kan- tua harus paham, dan tidak bisa paham kalau tidak belajar. Iya. Tidak bisa paham kalau tidak belajar. Nah, sekarang kita perlu nih, apalagi banyak yang gratisan juga di luar sana. Terus juga apalagi berbayar. Ya ikuti, jangan pilih-pilih. Mau cuma yang bayar aja. Itu ya bagus juga. Atau mau gratisan doang, itu juga nggak bagus. Betul. Pokoknya apa yang ada dan cocok silahkan ambil gitu. Ya, itu adalah sebuah Betul. Investasi lah untuk investasi masa depan anak-anak kita. Betul sekali. Nah, sekarang gini Abi, kan banyak banget nih masalah anak-anak nih, pergaulan bebas lah. Bagaimana cara sebenarnya itu akar masalahnya dari mana itu? Anak-anak akhirnya tidak terkontrol. Sebenarnya itu berawal dari, ya mohon maaf, itu berawal dari teknologi ya. Oh, teknologi. Teknologi sangat punya pengaruh dan tidak terlepas sekolah. Sekolah juga ya. Sekolah juga. Sekolah formal ya. Iya. Seperti itu. Ini kan awal bersosialisasi. Kita tidak bisa memilah bahwa mana yang baik, mana yang jelek, pasti akan bersosialisasi semuanya. Betul. Dan di sekolah itu ada baik, ada jelek. Iya, betul Tidak juga. bisa kita pisahkan ya. Teknologi juga gadget itu loh ya. Iya. Kadang kita nggak bisa memisahkan mana yang baik mana yang buruk. Apalagi anak-anak
ya browsing asal ini aja searching gitu. Betul. Mana dia tahu ini baik atau buruk. Orang tua sayang anaknya memfasilitasi ini dan itu, padahal sebenarnya belum bayar. Oh iya 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 iya. Memfasilitasi apa namanya, teknologi gitu ya. Bagaimana kalau tiba-tiba anak bilang saya juga mau, bagaimana cara menyikapi ini? Nah, disinilah peran orang tua menyikapinya. Mm-mm. Mesti kita orang tua mampu menyikapi semua keinginan anak, apakah harus dituruti atau tidak. Mm-mm. Dan kalau tidak, bagaimana menyikapinya kita sebagai orang tua? Apa solusinya? Mesti kita tahu. Mesti kita tahu. Dan tidak semua cara orang tua itu sama. Karena Iya. karakter anak kita berbeda-beda. Beda-beda. Iya. Ada mungkin dengan cara lembut, alhamdulillah anak-anak sudah bisa paham. Oh iya iya iya. iya. Ada mungkin harus Tegas. nanti harus tegas, harus keras, baru anak-anak itu paham. Tidak apa-apa anak-anak merasa terkecewa sedikit, itu hal yang biasa. Anak-anak merasa tertekan sedikit, itu hal yang Ya, biasa. tergantung Selama karakter anak itu sendiri ya. betul, selama itu kebaikan untuk dirinya dan kita orang tua harus mampu pandai-pandai mengambil hatinya gitu. Anak Nah, itu. ini ilmu psikologi anak nih. Ini ilmu psikologi, ilmu perkembangan anak. Iya iya iya. Baiklah teman-teman semua, saya akan lanjutkan lagi perbincangan ini di episode berikutnya. Dan insya Allah kalau teman-teman mau tanya jawab, boleh kirim komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Sarwandika Sarbini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Sama-sama. Kita sudah sampai. Alhamdulillah. Assalamualaikum.